Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba share ya ke teman-teman tentang kebutuhan dan pekerjaan saya yang sering berulang ya khususnya di mikrotik. Sehingga saya pikir mencoba untuk bikin suatu saya tidak tahu apa ini bisa dikatakan otomasi atau tidak, tapi yang jelas untuk membuat mudah ya pekerjaan saya yang sering berulang. Nah, kebetulan saya googling-googling dan kebetulan dapat GitHub-nya Bang Safrin Network. Nah, Bang Safrin Network ini sudah pernah bikin ya sebelumnya 7 bulan yang lalu dia upload ke GitHub-nya. Di sini, namun saya lihat di sini hanya khusus untuk hotspot saja ya, belum ada di-update lagi sama beliau. Dan interface juga ya, jadi ada menu hotspot dan menu interface nanti yang akan eh, bisa dilakukan oleh si Telegram bot ini. Nah, namun di kebutuhan saya dan kebutuhan beberapa teman-teman lain yang ada di lingkungan saya itu banyak berkutat di PPPoE ya. Nah, mau bikin PPPoE, mau bikin ini delete, hapus ya, disable dan enable. Kira-kira seperti itu. Jadi kurang lebih akan sama yang akan dilakukan oleh Bang Saprin Network ya. Cuman mungkin beliau di hotspot, kalau saya dan teman-teman sering di PPPoE. Kira-kira seperti itu. Nah, buat teman-teman yang juga butuh ya pekerjaan yang berulang ya, maksudnya ketika pekerjaannya sering berulang boleh pakai Telegram bot ini ya. Langsung saja ke GitHub-nya Bang Safrin Network ya. Nah, oke, kemudian saya izin sekalian di sini Bang Safrin Network untuk memodifikasi sedikit ya. Saya juga tidak ahli dalam bidang programming. Saya bahkan dibantu sama AI ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya AI juga saya terbantu ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Jadi langsung saja kita lihat hasil modifikasi sekaligus saya akan demokan ke teman-teman ya. Apa yang sering saya lakukan di mikrotik. Nah, di sini sudah ada 2 tampilan ya teman-teman. Di sebelah kiri saya ini ada tampilan NOC Mikrotik yang ini aplikasi Telegram bot yang sudah saya buat. Kemudian, nah di sini adalah mikrotik saya teman-teman, bisa dilihat di sini sudah ada active connection-nya. Ini menunjukkan bahwa router atau mikrotik saya ini sudah jalan ya untuk di beberapa user ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi bot Telegramnya. Nah, di sini saya kasih nama bot Telegramnya NOC Mikrotik ya. Nah, di sini kita cukup ketik start ya, start, enter. Nah, sebelumnya ini sudah jalan karena saya sudah jalankan ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikuti langkah-langkah yang dibuat sama Bang Safrin Network saja. Di YouTube-nya juga ada, namanya Mostek ya, Mostek. Ya. Nah, ketika selesai ketik start, enter, nah di sini akan muncul 3 menu ya. Nah, 2 menu ini yang dibuat sama Bang Safrin Network dan menu PPPO ini adalah yang saya modifikasi sedikit ya dengan bantuan AI tadi. Nah, untuk PPPoE-nya sendiri kita bisa lihat ya di sini di PPPoE, kita tinggal klik saja PPPoE. Kemudian, nah di sini ada PPoE total, tambah, cari, detail, hapus, kick, disable, enable, ya ganti profile juga bisa. Kita juga bisa lihat profile yang ada di PPP kita juga bisa, yang aktif juga, di active connection juga bisa ya teman-teman. Nah kita coba dulu yang PPPoE total ya, di sini saya klik PPPoE total. Nah di sini di total data PPPoE saya ada 17 secret ya.
Nah, 17 secret ini tidak semuanya PPPoE ya servisnya. Saya juga tidak terlalu berfokus ke situ. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang bisa bantu modifikasikan. Saya juga berharap bisa dibantu. Dan ini juga saya belum tanyakan ke AI ya. Jadi yang bisa diambil itu adalah semua yang ada di dalam secret ya. Belum bisa diseleksi mana PPPoE, mana servis lain. Kemudian di active connection, di sini di saya ulangi, di secret itu ada 17 ya. Ini sama datanya. Kemudian di active connection ada 14 ya. Di sini juga ada 14 ya, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, seperti itulah ya. Nah, berikutnya kita akan coba menu tadi total ya. Kita akan coba tambah di sini ya. Saya akan coba tambahkan PPPoE baru. Nah, ini juga sering sekali dilakukan oleh saya dan teman-teman lain ya. Nah, contoh misalnya saya tambahkan yang 15M ya. Oke. Nah, di sini tinggal kita masukkan ya user barunya. Saya contoh misalnya testing PPPoE ya. Itu. Bentar. Nah, kemudian masukkan passwordnya ya. Anggaplah passwordnya 123456789. Nah, sebelum saya enter di sini, teman-teman bisa lihat dulu di bagian secret di sini. Ini belum ada sama sekali ya yang namanya testing PPPoE. Nah, nanti setelah saya enter ini, nah, barulah testing PPPoE itu terbuat ya di Mikrotik atau dilakukan ya. Nah, di sini juga ada keterangan ya teman-teman di Telegramnya. User testing PPPoE berhasil dibuat dengan profil 15M ya, gitu. Oke, seperti itu ya. Untuk tambah, kita start lagi untuk melihat menunya. Nah, kemudian kita klik lagi PPPoE. Nah, kita akan coba cari ya. Tadi sudah total, tambah, kita coba cari. Kita cari siapa ya namanya? Oke, salah satu di sini kita ambil yang ini saja ya. Sorry. Kita klik dulu, cari. Habis itu kita masukkan namanya. Nah, di sini fitur pencarian ini juga bagus ya menurut saya. Idenya Bang Safrin. Kita cukup tidak perlu selengkap yang ada di secret ya. Jadi contoh misalnya di sini saya punya user 001 awal, nah kita cukup misalnya ketikkan awalnya saja gitu, kata awal ini. Ya. Contoh awal, gitu kan. Nah, nanti dia akan muncul di sini, ya. Jadi hasil pencarian user awal, usernya 001 awal, PPPoE-nya aktif, dan user 001 awal, gitu. Ya, seperti itulah. Nah, kita lanjut. Ini untuk fitur pencarian. Kemudian kita coba detail, ya. Nah, masukkan nama user PPPoE yang mau diperiksa secara detail. Detail ini saya juga hanya mengikut dengan Bang Safrin ya, apa yang ditampilkan. Saya tidak terlalu banyak memodifikasi. Nah, saya akan coba masukkan nama. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman kalau hanya sekedar nama kayak seperti awal yang tadi ya. Nah, kalau ini harus dikopikan semuanya ya, atau kita harus masukkan semuanya. Oke, paste sini. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini data usernya akan ditampilkan semuanya. Nah, bisa muncul profilnya, local address, remote address, PPO aktif, addressnya, dan seterusnya. Oke, ini untuk pencarian detailnya ya, ini secara detail. Nah, berikutnya kita akan coba disable enable dulu ya, jangan langsung dihapus ya. Saya akan coba disable dulu. Nah, disable ini untuk isolir ya, teman-teman. Jadi ini juga biasa kadang saya lakukan ya, walaupun memang sekarang sudah ada aplikasi otomatis yang bisa kita ini. Cuma ada beberapa yang masih belum menggunakan aplikasi. Jadi ini bisa sangat membantu ya buat saya. Nah, sebagai contoh misalnya saya akan isolir atau disable user PPPoE yang testing PPPoE ini ya, teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan testing PPPoE. Nah, ini nama usernya ya, teman-teman. Ini nama usernya, testing PPPoE. Enter. Nah, user testing PPWE telah di disable atau isolir. Nah, di sini sudah di disable ya, karena sudah ada tanda X-nya di depan sini ya, di Mikrotik. Oke. Nah, kemudian untuk kita enable kembali berarti kita tinggal pilih PPPoE enable di sini. Nah, kita tinggal masukkan kembali ya.
Testing PPPoE enable. Saya mau dia diaktifkan kembali. Oke. Di sini sudah diaktifkan kembali, sudah enable ya. Nah, di sini juga dia sudah hilang tanda centangnya ya. Tanda kalinya ya, tanda X atau disable. Oke, kemudian kita lanjut, kita coba ganti profile ya. Kita coba ganti profilnya si testing PPW ini. Kalau tadi saya pilih yang 15 ya teman-teman, ini 15. Nah, kita akan coba ganti ke 25 misalnya. Masukkan nama, masukkan dulu namanya ya, nama usernya ya yang dimaksud. Testing PPPoE, enter. Nah, nanti akan muncul ya, mau pakai profil yang mana yang sekarang. Nah, berarti saya mau ganti ke 25, sebelumnya kan 15. Nah, di sini ada keterangan bahwa profil user testing PPPoE telah diganti menjadi 25. Nah, sama di sini ya, teman-teman. Di sini juga sudah berubah, tadinya 15 menjadi 25. Seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Jelas ya di sini teman-teman. Nah, berikutnya kita akan coba menu yang lainnya. Nah, PPPoE, tadi disable enable sudah, ganti profile sudah. Kalau untuk kick ya. Nah, bedanya kick dan hapus ini, kick ini yang di kick itu yang di active connection sini ya teman-teman. Yang di active connection sini yang di kick. Nah, sebagai contoh misalnya saya kick tadi ya, kita cari dulu usernya 001 awal ini ya. Oke, kita copy saja ya. Nah, di sini juga harus lengkap ya teman-teman, tidak bisa kalau hanya sepenggal dari username-nya saja, tidak bisa. Jadi di sini harus full. Kita masukkan PPPoE 001 awal ya untuk yang di keep. Nah, teman-teman bisa perhatikan di active connection ya di punya PPP saya, enter. Nah, di sini sudah di keep, sudah dibuang ya. Nah, di sini ada keterangan juga ya teman-teman, koneksi aktif PPP 001 awal telah di-kick atau disconnect. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, untuk di sini berikutnya kita lanjut ke ke menu hapus ya. Kita akan coba hapus testing PPPoE kita yang sudah kita bikin tadi. Kita pilih PPPoE hapus, kita masukkan testing PPPoE. Ya, ini nama usernya ya di sini. Ini seperti ini. Kita enter. Nah, user PPPoE telah dihapus dari secret. Nah, di sini sudah dihapus ya, sudah tidak ada lagi ya yang testing PPPoE. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini sudah semua ya kita demokan ya. Sekarang kita coba, oke, ini untuk menampilkan profil ya teman-teman. Nah, ini. Oh, ya, profil kita ada ini semua gitu, ya kan? Nah, jadi ini sama dengan yang di profil yang di Mikrotik ya teman-teman, karena ini yang diambil ke sini, di print di sini, ya. Kemudian kita coba tampilkan yang PPPoE aktif ya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan semua ya yang aktif ya. Oke. Ya, di sini aktif. Oke. Oke. Dan ya, itu saja ya mungkin teman-teman yang saya tambahkan, saya modifikasi sedikit agar bisa saya gunakan di pekerjaan saya sehari-hari ya. Selebihnya sama saja semuanya, saya tidak merubah interface ya. Sebagai contoh misalnya interface yang dari Bank Safrin Network misalnya saya coba list. Nah, di sini list-list interface yang saya punya ya, teman-teman. Kemudian saya coba monitor di sini, misalnya ini ya. Nah, di monitor ini sama yang disampaikan sama Bang Safrin Network di YouTube-nya Mostek ya. Ini akan diperbarui setiap 3 detik ya. Ini. Jadi ini upload downloadnya bisa teman-teman lihat di sini seperti ini ya. Nah, untuk memberhentikannya ya tinggal klik saja stop di sini. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini saja dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Nah, buat teman-teman yang berminat nanti bisa saya sertakan linknya ya di GitHub saya, nanti tinggal teman-teman download saja juga langsung di situ. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua.
Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.